Mbak Devi bahwa banyak yang mengapresiasi gitu jalannya pemilu 2024 ini dikatakan lebih sejuk kalau dibandingkan dengan 2019 dan juga 2014. Benarkah sebetulnya kohesi sosial kita ini memang baik-baik saja? Ya, kalau bicara kita harus melihat dari dua sisi sebenarnya dalam konteks kuantitatif yang sangat terukur melalui penelitian para ahli, diantaranya misalnya ada teman-teman UI yang semenjak puncak tanda kutip polarisasi masyarakat dari mulai Pilkada DKI 2017, lalu Pilpres 2019 dan sebagainya, ternyata dugaan bahwa masyarakat kita mudah terbelah dalam setiap event politik sebenarnya secara akademik tidak terbukti. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan riset di Amerika, mungkin nanti para Prof dan Mas Sukidi yang bisa menjelaskan lebih dalam. Konteks Indonesia ketika dilakukan riset terhadap partai, pemilih partai maupun terhadap terakhir itu penelitiannya Juni 2023 menyongsong pemilu 2024, para pemilih kandidat tiga yang kemarin berkontestasi, ternyata tidak ada perbedaan mendasar terhadap isu sosial, politik maupun ekonomi. Semuanya rata-rata memiliki kesamaan perspektif, baik misalnya dalam konteks partai yang dianggap sangat religius ataupun partai yang dianggap sangat nasionalis. Ternyata ketika dilakukan riset, para pemilihnya semua berada dalam spektrum yang sama. Memang ada perbedaan derajat, artinya walaupun sama-sama setuju, ada yang paling setuju tapi ada yang kurang setuju. Contohnya isu-isu mengenai, pertama, apakah agama misalnya harus menjadi pertimbangan dalam kebijakan pemerintahan, ataupun misalnya apakah kemudian terkait pelarangan minuman keras misalnya, atau kepemimpinan perempuan. Rata-rata baik itu ketika sekali lagi risetnya ditujukan pada pendukung partai ataupun masyarakat publik sebagai pemilih para kontestan, tiga kontestan yang terakhir berlaga, semuanya sama-sama setuju. Misalnya sama-sama setuju bahwa kesamaan iman dan agama itu penting di negeri ini. Mau yang semangatnya sama, mau yang religius atau nasionalis dan sebagainya. Nah, ini menarik gitu bahwa memang bangsa kita ini alhamdulillah gitu ya, secara DNA, secara sosial memang tidak mudah terbelah walaupun sudah dalam konteks pisau yang tajam seperti politik. Berbeda dengan Amerika yang pembelahannya menurut riset mereka sendiri, Pew Research dan sebagainya, itu clear bisa sangat berhadap-hadapan antara isu senjata, isu kelompok-kelompok minoritas dan sebagainya. Di kita tidak. Dan ini satu hal yang perlu kita rayakan, kemenangan bangsa ini yang sebenarnya memang tinggal ketika ada patron atau lokomotif sosial yang baik, yang artinya selalu menunjukkan upaya untuk melakukan akomodasi korporasi secara natural, gerbong sosialnya biasanya akan ngikut. Nah, ini yang sebenarnya baik untuk terus dilestarikan, bagaimana peran para elit yang selepas kontestasi sudah ditunjukkan dalam beberapa kali pileg maupun pilpres gitu ya, berupaya mendemonstrasikan perdamaian tersebut. Jadi kuncinya memang dari para elitnya begitu ya, agar sampai pada akar rumput betul-betul menjaga persatuan itu tidak terpolarisasi atau terbelah terlalu jauh.